Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Pak Jokowi ini jelas-jelas kuliah di UGM loh Pak, Fakultas Kehutanan. Gelarnya insinyur, teman kuliahnya ada, NPM-nya ada, apal masih sama NPM-nya, gelar sarjana ada. Tapi ada orang yang saking bencinya sama beliau, menyebar fitnah ijazahnya palsu. Lebih stresnya lagi banyak yang percaya. Dari mana sih asalnya isu ijazah palsu? Mungkin ini salah satu isu terbodoh yang saya temui selama main di media sosial. Isu ijazah palsu sama bodohnya dengan isu kancing jas Jokowi, dialek Inggris Jokowi, dan orang tua Jokowi itu PKI. Presiden Jokowi sudah 2 kali menjadi wali kota, 1 kali menjadi gubernur, dan 2 kali menjadi presiden. Tapi ijazahnya masih ada yang fitnah palsu. Fitnah ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sudah dilancarkan berulang-ulang. Gerombolan yang memfitnah pun itu juga. Sekarang buzzer-buzzer alias pendukung Anies Baswedan dan HTI. Pernyataan dari Rektor UGM, video dan foto Jokowi bersama alumni waktu reuni di UGM pada 2017. Lalu fakta 5 kali Jokowi lulus verifikasi pemilihan sejak jadi wali kota. Ini sudah cukup ya untuk menebak hasil akhir dari kasus gugatan ijazah palsu ini. Masalah ijazah palsu Jokowi makin ramai, kepentingan terbongkar isu itu benar-benar. Pegiat media sosial Denny Siregar turut buka suara terkait dengan ramainya isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dirinya mengatakan isu tersebut hanyalah masalah sepele dan tak perlu diperhatikan. Isu tersebut dikeluarkan, diramaikan, dan hanya dipercaya oleh orang-orang bodoh. Bahkan menurutnya masalah tersebut sengaja dimunculkan agar cara berpikir masyarakat berubah demi kepentingan kelompok pembuat isu tersebut. Sebelumnya, topik ijazah menjadi tren lini masa Twitter Rabu. Hingga berita ini dipublikasikan, topik ini di-tweet sebanyak 32.000 lebih. Topik itu disinyalir terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Diketahui Bambang Trimulyono menggugat orang nomor 1 di Indonesia itu terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan penulis buku Jokowi Undercover itu terdaftar dalam nomor perkara 592/PDT-3/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sebelumnya, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia angkat suara soal itu. UGM pun menggelar konferensi pers. Ova Emilia menegaskan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Dia menjelaskan Insinyur Joko Widodo merupakan alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Tak hanya itu, Joko Widodo pun dinyatakan lulus UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki UGM. Tak ayal, pasca konferensi pers Rektor UGM itu, sejumlah warganet meminta agar Ova Emilia tak hanya memberikan klarifikasi soal tudingan ijazah palsu Jokowi, tetapi juga menunjukkan ijazah Jokowi dan ijazah lainnya kepada wartawan untuk dapat dibandingkan. Ada juga yang menilai soal tudingan ijazah palsu Jokowi itu hanyalah pengalihan isu soal korupsi Formula E. Ijazah Jokowi digugat Rektor UGM akan jumpa pers hari ini. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden periode 2019 sampai 2024. Universitas Gadjah Mada akan menyelenggarakan konferensi pers hari ini menanggapi tudingan itu. Penjelasan soal ijazah Jokowi itu akan disampaikan langsung oleh Rektor UGM Ova Emilia. Untuk diketahui, Jokowi menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan UGM dengan skripsi judul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodia Surakarta. Jokowi lulus dengan gelar insinyur pada 1985. Diberitakan sebelumnya,
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku bosan ketika ditanya soal isu gugatan ijazah palsu Jokowi, ayahnya. Gibran menyebut isu ijazah palsu itu selalu muncul. Tak hanya ijazah palsu, menurutnya ada juga ijazah palsu lain yang kerap menyerang Jokowi. Gugatan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Gugatan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ke PN Jakarta Pusat itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan hari ini, Selasa 11 Oktober, dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592/PDT3/2022/PN Jakarta Pusat. Deklarasi Anies jadi capres, Nasdem harus bayar mahal. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro berbicara mengenai beda nasib yang dialami oleh Partai Gerindra dan Partai Nasdem usai mendeklarasikan bakal calon presiden masing-masing. Gerindra diketahui mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sementara Nasdem mendeklarasikan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Akan tetapi, sejauh ini Nasdem terlihat lebih disudutkan. Muncul isu reshuffle menteri dari Nasdem hingga Nasdem keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Partai Gerindra yang sejauh ini tidak mendapat serangan. Agung Baskoro menjelaskan fenomena ini terjadi lantaran Nasdem memilih Anies yang merupakan figur yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Agung memaparkan, Anies berbeda dengan Prabowo yang ditempatkan Gerindra selalu menjadi menterinya Jokowi. Selain itu, dia menyebut bahwa Prabowo sudah mendapat restu dari Jokowi. Kemudian, Agung menyinggung persinggungan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi yang belum bertemu karena beda kepentingan. Menurut dia, Surya Paloh yang bertanggung jawab moral untuk membesarkan Nasdem sebagai partai teratas yang bisa bersanding dengan PDIP dan Golkar. Agung menganggap Nasdem sebenarnya berani dengan mendeklarasikan Anies Baswedan. Dia melihat apa yang Nasdem lakukan ini sebagai suatu terobosan politik. Akan tetapi, kata Agung, terobosan politik yang Nasdem lakukan ini harus dibayar mahal. Nasdem justru diserang. Ganggu PDIP yang mau calonkan Puan. Sementara itu, Agung berpendapat strategi Nasdem dalam mencapreskan Anies ini mengubah konstelasi politik nasional. Dia melihat dengan dideklarasikannya Anies, Ganjar Pranowo menjadi lebih berani, sehingga koalisi lain pun mesti bergegas memutuskan calonnya. Maka dari itu, Agung menilai wajar apabila PDIP menjadi partai yang paling banyak melancarkan serangan ke Nasdem. Dia menyebut PDIP menyerang Nasdem mulai dari harus dikeluarkan dari koalisi pemerintah hingga menteri-menterinya segera kena reshuffle.